Kita ke informasi dari dalam negeri pemirsa, tim gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe dan money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan terkait beberapa kasus, salah satunya kasus korupsi batubara yang menyebabkan gangguan pasokan ke PLTU. Sejumlah personil gabungan mendatangi kafe di Jalan Cipete Raya sejak pukul 13.25 waktu Indonesia Barat pada Rabu 8 Juli 2026. Kafe ini adalah satu dari 8 titik yang digeledah oleh tim gabungan terkait kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain kafe di Jalan Cipete, tim gabungan Polri juga menggeledah sebuah money changer di kawasan yang sama. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan penggeledahan dilakukan karena pihaknya tengah mencari barang bukti diantaranya untuk kasus korupsi batubara. Dalam penggeledahan ini polisi menyita berangkas di sebuah kafe yang berisi uang dolar Singapura dan Amerika Serikat. Untuk mengetahui perkembangan terkini proses penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Kortas, Tipikor, Polri, dan Polda Metro Jaya, jurnalis Metro TV Insan Suwari melaporkan langsung dari lokasi. Insan, apakah sampai saat ini proses penggeledahan sudah selesai dilakukan dan barang bukti apa saja yang disita oleh penyidik selain berangkas? Ya, Rara, kalau kita lihat beberapa waktu lalu sebelum kami melaporkan, satu buah mobil dari kepolisian telah meninggalkan dengan mengamankan sejumlah kardus yang masih kami tunggu konfirmasi apa temuan ataupun barang bukti yang telah diamankan dari sebuah kafe yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Namun tepat setelah mobil tersebut meninggalkan tempat ini, kami lihat dari tim kepolisian ini semakin memadati kawasan sekitar kafe untuk bersiap. Karena saat kami lakukan konfirmasi terakhir kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan bahwa hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, proses penggeledahan masih berlangsung tanpa jeda. Namun kami masih menunggu konfirmasi terbaru apakah artinya setelah mobil tersebut yang membawa box visual yang kami dapatkan telah meninggalkan lokasi ini, apakah artinya penggeledahan sudah rampung dari tempat ini. Mengingat kalau kita lihat sejak Rabu siang, proses penggeledahan dari sebuah kafe dan juga money changer yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan untuk mengusut sejumlah dugaan tindak pidana baik dari korupsi, tindak pidana pencucian uang, upaya suap, lalu ada juga upaya obstruction justice, ini juga masih terus didalami. Dari beberapa kasus yang melibatkan korporasi dan salah satunya dari Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan pendalaman atas dugaan korupsi tata kelola batubara untuk pasokan PLTU yang juga menjadi materi pendalaman dari penggeledahan yang berada di beberapa titik di Jakarta dan juga di kawasan Jawa Barat. Kalau sebelumnya di awal dari Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan bahwa ada 8 lokasi yang berada di kawasan hukum Polda Metro Jaya yang dilakukan pengamanan. Namun perkembangan terakhir pada keterangan Rabu malam, Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan bahwa lokasi ini berkembang hingga melebar ke kawasan hukum di Jawa Barat yang juga menjadi materi pendalaman. Kalau kami lihat saat ini ada satu mobil yang juga merapat di lokasi TKP, apakah kami juga menantikan apa saja barang bukti yang dibawa oleh tim kepolisian, mengingat kalau visual yang sudah beredar di sosial media, ada beberapa temuan yang didapati dari kafe ini. Mulai dari berangkas setinggi 2 meter yang memuat sejumlah dokumen, kami masih juga menantikan dokumen apa yang ada di dalamnya. Mungkin kita akan lihat bersama juga, Rara, apa saja barang bukti yang akan dibawa keluar sesaat lagi. Namun kalau kita lihat dari tayangan yang sudah beredar di masyarakat, mulai dari uang dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura, ini menjadi salah dua bukti yang juga didapati oleh tim kepolisian. Tak hanya itu juga, dari beberapa dokumen yang diamankan, ini juga didalami terkait dengan pencocokan laporan kepolisian ataupun perkara mana yang sesuai dari penggeledahan dari hasil joint investigasi yang dilakukan antara Kortas, Mabes Polri, dan juga Polda Metro Jaya. Kita akan coba mendekat, Rara dan juga pemirsa, apa saja barang yang diamankan, mengingat mobil dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini juga sudah dibuka bagian
bagasi belakang, apa saja barang yang akan dibawa. Sesaat lagi kami akan mencoba lebih dekat. Namun kalau kita lihat kembali dari kasus korupsi tata kelola batubara, beberapa dampak ini sudah dirasakan oleh masyarakat, mulai dari upaya manipulasi kuantitas, kualitas, lalu ada juga pelaporan dari nilai transaksi yang dilakukan yang memberikan kerugian ekonomi hingga angkanya 5 triliun rupiah yang dirasakan kerugiannya oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat saat ini, tim kepolisian masih berjaga, kami juga menantikan apa saja barang bukti yang juga dibawa keluar dari kafe ini yang sudah berlangsung, artinya sejak pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, barang bukti ini apa saja akan sudah dihimpun oleh tim kepolisian. Namun kalau kita lihat dari dokumen, ada juga pecahan mata uang asing yang juga diamankan. Lalu kami juga masih menantikan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola ini. Namun kalau kita kembali mereview dari modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, mulai dari upaya manipulasi, manipulasi data transaksi dari yang dilaporkan, lalu ada juga penyelewengan dari domestic market obligation atas batu bara yang memberikan efek krisis pasokan energi listrik yang dirasakan masyarakat beberapa waktu lalu, yang menjadi salah satu dampak yang dirasakan. Untuk setelah demikian, Vera, kita akan saksikan bersama apa saja barang bukti yang akan dibawa keluar sesaat lagi. Ya, Rara, kami kembalikan pada Anda, Rara. Ya, Insan, kami ataupun kita sedang menunggu proses ataupun keluarnya barang bukti yang digeledah ataupun disita di beberapa lokasi saat ini. Salah satunya adalah di kafe. Tapi dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan untuk barang bukti yang disita, dokumen sampai kepada barang bukti berupa uang asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura, apakah sudah ada informasi berapa nilai barang bukti dalam bentuk uang asing ini yang disita? Rara, kalau kita membicarakan mengenai nilai mata uang asing, baik dari bentuk dolar Singapura maupun dolar Amerika Serikat yang ditemukan di kafe ini, dari Kabid Humas Polda Metro Jaya masih belum memberikan nilai pasti. Namun dari visual yang kami dapatkan, memang tim kepolisian bahkan membawa mesin penghitung untuk mengamankan, juga menghitung berapa jumlah ataupun nominal dari mata uang asing yang telah berhasil didapatkan dari berangkas yang tersimpan di kafe ini. Yang menariknya bahwa kalau kita lihat visualnya saat ini, bahwa di depan kami ada juga dari tim kepolisian Brimob yang lengkap dengan senjata. Sejak Rabu siang hingga malam ini masih melakukan pengamanan. Setidaknya kami lihat ada lebih dari 20 personil senjata Brimob ini sudah mengamankan ataupun masih terus melakukan pengawalan dari kasus penggeledahan ini, yang artinya bahwa tim kepolisian tidak memberikan celah bagi pihak manapun yang berusaha menghalang-halangi ataupun juga berusaha untuk menutupi dari upaya pengusutan kasus dugaan korupsi, baik dari beberapa laporan kepolisian yang telah mereka dapatkan. Kalau disebutkan dari Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan bahwa ada 3 perkara. Mulai dari dugaan korupsi, asabri, lalu ada juga beberapa dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan beberapa korporasi, lalu ada juga salah satunya terkait dengan dugaan korupsi tata kelola batubara untuk pasokan PLTU yang dilakukan pengamanan. Nah, terkait dengan tata kelola batubara ini yang memberikan kerugian hingga angka 5 triliun, dari tim kepolisian masih belum memberikan detail terkait siapa saja ataupun nama-nama yang terlibat dalam kasus korupsi ini, dan kepolisian juga memberikan keterangan terakhir bahwa pihaknya masih melakukan pencocokan atas barang bukti yang diamankan dari sejumlah titik yang berada di kawasan Jakarta maupun Jawa Barat. Barang bukti ini akan dicocokkan ataupun disesuaikan kembali. Mana kasus
pidana yang lebih sesuai dalam pendalaman tim kepolisian. Namun kalau kita kembali mereview dari kasus korupsi tata kelola batubara yang memberikan kerugian hingga angka 5 triliun, dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini mulai dari upaya manipulasi jumlah kuantitas batubara yang digunakan sebagai alat transaksi, lalu ada juga dari manipulasi jenis kualitas batubara yang digunakan untuk PLTU. Nah, Rara, kalau kita lihat memang untuk operasional PLTU yang biasanya memerlukan batubara berkalori tinggi dengan kualitas ataupun spesifikasi tertentu, namun dari upaya ataupun tindak pidana yang berlangsung kurang lebih hingga 6 tahun lamanya, mereka mampu menutupinya dengan mencampurkan batubara yang memiliki kalori rendah dengan kalori tinggi. Sehingga ini memberikan kerugian atas operasional untuk suplai energi dari pembangkit listrik. Selain itu juga dari manipulasi kuantitas pasokan dengan mengurangi volume pasokan yang seharusnya dikirim ke pembangkit, namun dari para pelaku tetap melakukan penagihan pembayaran secara penuh sesuai dengan kuota kontrak di awal. Ini jelas memberikan kerugian kepada masyarakat. Tidak hanya itu juga terkait dengan penyimpangan nilai kontrak yang dilakukan oleh pelaku, adanya ketidaksesuaian yang dilakukan secara sengaja atas nilai pembayaran dari batubara yang diperdagangkan. Ini juga diduga melibatkan sejumlah oknum ataupun penyelenggara negara. Namun sampai dengan saat ini tim kepolisian masih menerapkan asas praduga tak bersalah. Namun ia menekankan bahwa siapa saja baik pejabat negara maupun pihak-pihak lain seluruhnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum untuk dilakukan pendalaman atas dugaan korupsi tata kelola batubara yang memberikan kerugian, mulai dari kerugian finansial. Kalau kita lihat dari dampak tata kelola batubara yang dikorupsi oleh oknum, ini memberikan kerugian angka 5 triliun akibat dengan adanya pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu lalu, ini memberikan kerugian di tingkat masyarakat. Lalu ada juga terkait dengan krisis kelistrikan dengan adanya pemadaman yang terjadi di beberapa wilayah secara bergilir. Ini juga menjadi salah satu hal ataupun dampak negatif yang dirasakan di masyarakat. Dengan adanya pemadaman listrik tersebut, artinya beberapa aktivitas di tingkat masyarakat ini juga terganggu akibat adanya tindak pidana yang masih berlangsung. Dan pendalaman dari dugaan korupsi yang berlangsung selama 6 tahun, ini dari tim kepolisian menyebutkan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan bagi siapa saja ataupun pihak-pihak yang berusaha menutupi, menghalang-halangi langkah tim kepolisian untuk mengusut tuntas. Mereka tidak segan-segan untuk mengenakan jeratan hukum bagi pihak-pihak yang berusaha menutupi ataupun menghalangi ataupun juga melakukan obstruction justice atas pendalaman kasus korupsi tata kelola batu bara ini. Kami masih sampai dengan saat ini masih belum melihat Rara terkait apa saja barang yang dikeluarkan dari kafe ini. Namun dari mobil yang sebelumnya telah meninggalkan TKP ini, dari visual yang kami lihat ada beberapa box yang telah dibawa oleh satu mobil milik kepolisian. Dan sampai dengan saat ini dari kafe, kalau kami lihat lewat kaca dari luar kafe ini, dari tim Brimob lengkap dengan senjata telah mengamankan jalur untuk membawa barang bukti yang akan sesaat lagi kita lihat secara bersama-sama dibawa keluar untuk diamankan oleh tim kepolisian. Nah, selain itu juga dari pendalaman tim kepolisian, baik dari tim Kortas Mabes Polri, lalu ada juga dari Polda Metro Jaya, menyebutkan bahwa pendalaman dari beberapa lokasi yang berada di Jakarta dan juga Jawa Barat ini dilakukan secara simultan untuk memastikan bahwa sejumlah barang bukti ini akan diamankan secara aman, cepat, dan juga tepat. Kalau kita lihat ini satu alat penghitung uang, kami rasa sudah dibawa keluar oleh tim. Dari tim kepolisian telah memasukkan kembali. Kami lihat sepertinya itu adalah alat penghitung uang yang diamankan untuk mengamankan sejumlah barang bukti. Kembali kalau kita lihat dari berangkas yang berada di kafe yang berada di Cipete ini, bahwa ada nominal
tertentu dari mata uang baik dalam bentuk dolar Amerika Serikat maupun dolar Singapura yang sampai dengan saat ini angkanya masih belum disampaikan secara resmi oleh tim kepolisian. Rara, kita akan lihat secara bersama dan kami kembalikan kepada Anda untuk bersama-sama untuk melihat apa barang bukti terbaru dari mobil yang saat ini sudah standby di tempat kami melaporkan saat ini. Rara. Kembali pada situasi terkini di lokasi Anda melaporkan saat ini, artinya saat ini pihak kepolisian sedang kemudian dalam proses mengeluarkan barang bukti yang akan diamankan dari kafe, seperti itu, Insan? Ya, betul, Rara. Ini kalau kita lihat, kami melihat dari layar kaca ada satu koper berwarna merah, lalu ada koper berwarna biru, 2 buah koper ini di bawah, kita lihat. Satu koper berwarna merah, satu koper berwarna biru, satu koper berwarna hitam diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil. Kalau kita lihat visual yang kami dapatkan dari tim, beberapa koper ini memuat sejumlah dokumen. Koper biru, kalau kami lihat ada 22 bundle amplop, berisikan amplop yang sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi detail terkait dokumen ataupun barang lain yang berada di amplop tersebut. Lalu ada juga koper yang lain berisikan uang pecahan dolar Singapura dengan nominal 100 dolar Singapura, ini juga diamankan oleh tim. Lalu ada juga koper merah yang berisikan mata uang dolar pecahan Amerika Serikat, namun nilainya juga masih belum dibeberkan. Ini juga turut diamankan oleh tim kepolisian. Perhitungan dilakukan oleh tim yang bertugas secara terpadu dan juga secara hati-hati, sehingga dalam proses penggeledahan yang berlangsung sejak Rabu siang sampai dengan Rabu malam, kami melaporkan saat ini masih dijaga ketat oleh tim Brimob lengkap dengan senjata. Dari kaca saat ini kami berusaha melihat apa saja barang ataupun bukti-bukti lainnya yang tengah berusaha dibawa. Saat ini mereka sedang bersiap membawa satu barang bukti. Kita akan saksikan secara bersama, Rara, apa saja yang dibawa. Kalau kita lihat ini bahkan diangkat oleh beberapa tim. Sepertinya ini adalah sebuah berangkas. Kita akan lihat secara bersama. Ini adalah sebuah koper yang berukuran lebih besar dari 3 koper yang sudah dimasukkan sebelumnya. Bahkan harus dibawa ataupun diangkat oleh beberapa personil. Kami masih memastikan apa saja barang-barang yang berada di dalam koper tersebut. Menarik, Rara, bahkan lebih dari 1 orang harus mengangkat koper ini. Artinya ada barang, aset ataupun nilai tertentu yang tersimpan di dalam koper yang sudah dihimpun sebagai barang bukti yang diamankan oleh tim kepolisian lewat joint investigasi ini. Namun kalau kita lihat sampai dengan saat ini dari tim kepolisian masih belum memberikan nominal pasti berapa uang yang telah mereka hitung ataupun mereka himpun dari pengamanan ataupun upaya penggeledahan ini yang berada di 2 lokasi, baik dari kafe yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, ataupun juga money changer yang berada di lokasi yang sama. Karena kalau saat kami lakukan konfirmasi, apa posisi money changer ataupun apa kaitannya money changer dalam dugaan pengusutan korupsi ini, dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan bahwa dugaan mereka money changer ini dapat digunakan sebagai tempat money laundry ataupun pencucian uang, yang sampai dengan saat ini mereka masih lakukan pendalaman. Namun dari Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan bahwa pihaknya masih tetap menerapkan asas praduga tak bersalah, sehingga ia masih membuka ataupun juga masih mendalami secara seksama apa saja, siapa saja yang terlibat dalam dugaan korupsi, baik 3 perkara yang didalami oleh tim kepolisian, baik perkara korupsi tata kelola batubara yang merugikan masyarakat hingga angka 5 triliun rupiah, angka yang tak kecil, yang memberikan dampak signifikan dengan adanya krisis energi beberapa waktu lalu. Lalu ada juga terkait dengan dugaan korupsi
beberapa korporasi ataupun tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dari beberapa perkara lain, ini nantinya akan dilakukan pencocokan. Nah, saat ini kita akan coba melihat lebih dekat. Ini ada satu koper yang terakhir dimasukkan oleh tim kepolisian. Kalau Anda ingat kembali bahwa koper berukuran besar ini diangkat lebih dari satu personil. Artinya kami masih menduga bahwa ada poin menarik ataupun isi yang cukup penting yang diamankan oleh tim. Namun kami akan konfirmasi tepat setelah proses penyelidikan ataupun penggeledahan ini berakhir, akan kami lakukan update kepada Anda, Rara, dan juga pemirsa Metro TV terkait apa saja proses temuan, lalu apa juga poin-poin yang didapatkan lewat penggeledahan yang dilakukan di tempat-tempat yang lain, yang mana kalau yang disebutkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa di kawasan Jakarta Selatan setidaknya ada 4 hingga 5 lokasi yang dilakukan pendalaman oleh mereka. Kami kembalikan kepada Anda, Rara, di studio. Baik, terima kasih Insan Suardi atas laporan Anda langsung dari Jakarta Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.